Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema perenungan kita malam ini adalah hikmat Allah dan hikmat manusia. Pertanyaan utama dalam kitab Ayub ini adalah, mengapa orang benar menderita? Mengapa orang yang saleh mengalami musibah dan penderitaan? Pertanyaan ini atau pergumulan ini dilatar belakangi paham bahwa yang menderita itu pasti orang berdosa, dan orang benar itu akan baik-baik saja. Ayub bergumul di dalam hatinya, pikirannya bergejolak. Mengapa penderitaan, mengapa musibah ini terjadi? Orang-orang terdekatnya juga kemudian memberi pendapat, istri dan teman-temannya. Dan dalam situasi pergumulan yang berat ini, sikap Ayub seolah-olah hendak memperkarakan Tuhan. Ayub menuntut Tuhan supaya Tuhan memberinya penjelasan. Seakan-akan Ayub merasa telah memahami segala rahasia, telah memahami segala perkara. Ayub seolah-olah merasa pengetahuan dan pengertiannya cukup untuk dapat menuntut Tuhan, untuk dapat berperkara dengan Tuhan. Dan sikap Tuhan dalam tuntutan Ayub ini, Tuhan berkenan berbicara. Dalam pasal 38 Ayub, Tuhan berbicara dan balik bertanya kepada Ayub. Tuhan menantang hikmat Ayub, Tuhan menantang pengertian dan pengetahuan Ayub dengan pertanyaan-pertanyaan. Apakah engkau paham? Engkau mengerti tentang apa yang terjadi dengan alam ini? Dengan apa yang terjadi dengan es, salju, embun, hujan, guruh, kilat. Bagaimana alam ini terbentuk dan segala peristiwa yang ada di dalamnya. Apakah hujan itu punya ayah? Siapakah yang melahirkannya? Kita bisa membayangkan dengan pertanyaan-pertanyaan dari Tuhan ini kepada Ayub. Apa kira-kira yang menjadi respon Ayub? Pastilah Ayub speechless, tak dapat berkata-kata. Karena dengan pertanyaan-pertanyaan itu Tuhan mau menunjukkan bahwa apa yang dipahami Ayub, apa yang dimengerti, jauh dari apa yang Tuhan rancang. Tidak mungkin hikmat dan pengertian Ayub dibandingkan dengan hikmat dan pengertian Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hikmat kita, pemahaman kita, pengertian kita sungguh jauh dari apa yang menjadi hikmat dan pengertian Tuhan. Saya mau mengangkat satu contoh dari Alkitab, yaitu yang dialami oleh Nabi Yunus. Nabi Yunus dipanggil Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan, peringatan Tuhan kepada orang-orang di Niniwe. Tetapi dia melarikan diri ke Tarsis. Dan dengan cara yang luar biasa Tuhan menangkap Yunus dan membawa dia ke Niniwe. Dan di Niniwe Yunus menyampaikan itu firman Tuhan, peringatan kalau kota ini tidak bertobat, maka penghukuman pasti terjadi. Dan ketika Yunus selesai menyampaikan firman itu, peringatan Tuhan itu, dia step back, dia mundur untuk melihat dan menanti bagaimana penghukuman akan terjadi di kota ini. Tetapi ketika Yunus menunggu untuk melihat penghukuman itu, dia menjadi kecewa. Mengapa Yunus kecewa? Karena penghukuman tidak terjadi. Mengapa penghukuman tidak terjadi? Karena kota Niniwe itu, orang-orang di sana bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Dan Tuhan membebaskan mereka dari penghukuman. Yunus marah. Dia ke gurun dan ingin mati. Tuhan menumbuhkan pohon jara supaya Yunus tidak kepanasan. Ketika pohon itu tumbuh menaungi kepalanya, dia menjadi begitu bersuka cita karena dia tidak kepanasan. Tetapi keesokan harinya pohon jara itu mati dan Yunus marah. Yunus marah karena satu pohon jara.
Lalu Tuhan mengatakan kepada Yunus, layakkah engkau marah karena satu pohon jara ini yang atasnya engkau tidak berjeri lelah? Dan dalam Yunus pasal 4 dikatakan, Yunus menjawab, selayaknya lah aku marah sampai mati. Dan Tuhan mengatakan kepada Yunus, bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Tuhan menunjukkan kepada Yunus bahwa yang engkau pikirkan, yang engkau pahami berbeda dari apa yang dipikirkan dan dari hikmat Tuhan. Untuk satu pohon jara engkau peduli. Tuhan mengatakan, tidakkah aku akan peduli untuk satu kota ini yang sekian ribu penduduknya, yang belum mengenal kebenaran. Dan ketika mereka bertobat, tidakkah belas kasihan akan dinyatakan kepada mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengangkat contoh ini untuk menunjukkan kepada kita bukan saja apa yang terjadi dengan Ayub, dengan Yunus, dan dengan banyak perkara dalam hidup ini. Kita patut belajar bahwa apa yang kita pikirkan, apa yang ada di hati kita, rancangan kita, sungguh jauh dari rancangan Tuhan. Hikmat kita sungguh jauh dari hikmat Tuhan. Karena itu yang benar yang akan kita lakukan dalam setiap dan dalam segala perkara kehidupan ini adalah rendah hati, kerendahan hati, bersandar kepada Tuhan, mengharapkan dan menanti hikmat Tuhan, tuntunan hikmat Tuhan, supaya dalam segala perkara, dalam kekalutan hidup, dalam berbagai pilihan-pilihan dan apa yang akan kita lakukan, kita dapat bersikap, berkata-kata, memilih dan bertindak sesuai dengan yang berkenan kepada Tuhan. Amin.